Guns N' Roses, agaknya band ini tak pernah habis untuk dikupas. Berbagai fakta dan kontroversi dari The Most Dangerous Band in the World ini memang selalu menarik perhatian media dan tentunya bagi The Gunners. Mulai dari album-album awalnya yang moncer terjual jutaan kopi, tingkah pola masing-masing personilnya, dan yang terutama sang frontman Axl Rose yang doyan berseteru sana-sini dengan para penggawa rock lain di masa itu. Tapi tahukah kalian, berapa banyak musisi atau lebih tepatnya gitaris yang sempat menyiratkan namanya menjadi bagian dari Guns N' Roses? Dan salah satunya adalah Paul Tobias, yang katanya nih guys, menjadi dalang keluarnya Slash, Matt Sorum, dan Duff McKagan di waktu itu. Lalu, bagaimana sekelumit kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan. Oktober 1994, tiga anggota Guns N' Roses, yakni Slash, Duff McKagan, dan Matt Sorum, berkumpul di studio setelah liburan panjang. GNR baru saja menuntaskan 192 tur selama 2,5 tahun mempromosikan album Use Your Illusion 1 and 2. Gilby Clarke tak terlibat karena sudah dipecat Axl setelah tur selesai. Axl Rose tidak menyukai permainan gitar Gilby Clarke. Pemecatan dilakukan Axl tanpa berkonsultasi dengan personel lain. Keluarnya Gilby menjadi bahan omongan ketiga personel GNR di tengah-tengah latihan itu. Axl seperti biasa selalu datang telat. Dia masuk studio bersama seorang pria kurus kucel dengan rambut sebahu. Kumis dan jenggot tipis sedikit menutupi ketampanan wajahnya. Ya, namanya Paul Tobias. Lahir di Indianapolis pada Agustus 1963. Axl pun memperkenalkan temannya Paul Tobias, yang juga merupakan temannya dari kecil. Axl dan Tobias pernah sama-sama main di Hollywood Rose. Dia jago nulis lagu dan main gitar. Begitulah Axl mempromosikan sahabatnya tersebut. Menurut Axl, temannya itu pernah membantu menulis lagu Shadow of Your Love dan Back of Bitch. Lagu Shadow sudah sempat direkam tapi batal masuk di album Appetite for Destruction. Lagu itu hanya jadi B-side dari single It's So Easy. Sementara Back of Bitch direkam ulang dan ada di album Use Your Illusion 1. Axl mungkin tak menyadari, kelak ternyata Tobias menjadi biang perpecahan di tubuh GNR. Sementara itu, Slash kepada majalah Kerrang pada Januari 1995 pernah berkata, "Sejak pertama kenalan, saya udah gak suka dengan orang itu. Saya kesal karena Axl membawa orang baru tanpa konsultasi dengan personel lain. Gayanya so asyik, main gitarnya juga biasa-biasa saja. Dia juga susah diajak diskusi, kayak saya ngomong sama tembok. Orang kayak gini yang mau gantiin Gilby, ya gak mungkin," katanya. Namun, Axl meminta teman-temannya untuk memberi kesempatan pada Paul Tobias. Meski kesal, Slash, Duff, dan Matt Sorum mau menuruti permintaan sang vokalis. Kesempatan rekaman datang setelah sutradara Neil Jordan meminta Guns N' Roses mengisi soundtrack film Interview with the Vampire yang diangkat dari novel karya Anne Rice. Slash semangat sekali karena dia sangat menyukai novel tersebut. Namun, proses rekaman plus kehadiran Paul Tobias jadi bencana bagi GNR. Slash marah karena permainan solonya direkam ulang oleh Tobias. Slash merasa diremehkan, dan akhirnya dia memutuskan hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya itu. Slash juga mengatakan, "Paul pergi atau saya yang pergi." Di tahun 1995, Slash sudah tak kerasan di GNR dan tidak pernah mau gabung lagi, meski Axl Rose tetap berusaha menahannya. Axl Rose terpaksa meminjam Zakk Wylde. Dan seperti yang sudah disinggung tadi, Slash sebenarnya marah karena Axl Rose memecat Gilby Clarke seenaknya tanpa harus rundingan terlebih dahulu. Dan ya, single terakhir GNR yaitu Sympathy for the Devil yang merupakan daur ulang milik The Rolling Stones di tahun 1994. Slash masih kesal dengan Axl Rose dan dia lebih memilih konsentrasi bersama bandnya sendiri yang didirikan tahun 1994 dengan nama Slash Snake Pit. Band itu didirikan bersama Matt Sorum dan Gilby Clarke. Axl Rose, Slash, Duff McKagan, dan Izzy Stradlin juga sempat sama-sama membantu album pertamanya The Outpatient di tahun 1996. Setelah pengumuman keluarnya Slash, Axl Rose akhirnya merekrut gitaris dari Nine Inch Nails yang bernama Robin Finch.
di bulan Januari 1997. Setelah Slash keluar, Duff McKagan dan Matt Sorum juga menyusul keluar dari JNR tahun 1997. Sebenarnya Slash sudah menunjukkan kesetiaannya kepada JNR dan Geffen Record. Yang bikin sakit hati lagi adalah ketika pengacara Axl Rose memberikan revisi kontrak kepada Slash dan Duff McKagan hingga semakin menjengkelkan mereka dan sudah siap menyatakan keluar dari JNR. Banyak media mengatakan bahwa JNR sudah bubar, meski Axl Rose dan Dizzy Reed mencoba menghidupkan lagi dengan personel baru tahun 1997. Di sisi lain, Matt Sorum pun menceritakan keputusannya keluar dari JNR kepada majalah Q pada 2001 dan berkata, "Tobias banyak ngomong yang jelek-jelek soal Slash. Saya udah ngingetin dia agar jangan asal ngomong. Tiba-tiba Axl datang dan kami perang mulut. Saya langsung menyatakan keluar dari JNR. Tobias ngikutin saya sampai ke tempat parkir dan minta saya jangan keluar. Saya bilang aja, lu tuh kayak Yoko Ono yang bikin The Beatles bubar." Ya, Matt Sorum mengatakan kepada media bahwa Paul Hugh Tobias dianggap racun di tubuh JNR, mirip seperti Yoko Ono di The Beatles. Meski ditinggal Slash dan Matt Sorum, Axl tetap pada putusannya mempertahankan Paul Tobias. Waktu itu Duff sudah berulang kali mengingatkan bahwa Tobias tak cocok main di JNR. Tapi semua masukan dari Duff seperti masuk kuping kiri keluar kuping kanan Axl. Sehingga Duff pun akhirnya mengikuti langkah Slash meninggalkan JNR. Axl pada tahun 2002 menyatakan, "Slash, Matt dan Duff boleh ngomong apa aja ke media, tapi dia sudah menyelamatkan grup ini. Saya datangkan dia untuk ikut menulis lagu bersama Slash. Dia berperan penting tak hanya untuk JNR, tapi juga di hidup saya," papar Axl. Kontribusi Tobias berlanjut di lagu Oh My God yang jadi soundtrack film Ends of Days. Tobias juga ikut memperkuat JNR saat menggelar tur di Las Vegas pada 1 Januari 2001 dan di Rock in Rio tanggal 15 Januari 2001. Di konser itu Axl menyampaikan, "Ini teman baik saya namanya Paul Tobias. Dia sudah kerja keras selama 7 tahun terakhir untuk band ini. Saya sudah temenan sejak umur 12 tahun. Kami sering berdebat soal siapa yang lebih keren, Led Zeppelin, Queen, Kiss, atau Aerosmith. Saudara-saudara, inilah Paul Tobias. Tanpa dia tak akan ada Guns N' Roses," kata Axl kepada penonton di Las Vegas. Meski sudah dibela mati-matian oleh Axl, Paul Tobias akhirnya meninggalkan Guns N' Roses. Konser terakhirnya terjadi pada bulan Desember 2001. Posisi Tobias digantikan oleh Richard Fortus pada pertengahan 2002. Tobias resmi meninggalkan JNR meski namanya masih ada di album Chinese Democracy yang dirilis pada tahun 2008. Paul Tobias nampaknya lebih nyaman menulis lagu dan rekaman di studio ketimbang tampil di panggung disaksikan ribuan penonton. Tobias tak banyak bercerita soal karirnya bersama JNR. Setelah berpisah dengan Axl, Tobias bergabung di grup Mang Rage. Namun, seiring berjalannya waktu, Slash akhirnya mau ikut diajak gabung lagi buat reuni konser pada tahun 2016. Saat itu juga Axl Rose sempat menjadi rumor gabung dengan AC/DC sebagai vokalisnya. Dan memang terbukti, Axl Rose saat itu menggantikan vokalis AC/DC yang sedang sakit hingga tidak bisa tampil di konsernya, tapi hanya menggantikan sementara, bukan menjadi bagian dari AC/DC. Ya, memang semenjak The Original Guns remuk redam pasca keluarnya Steven Adler dan Izzy Stradlin, para media memang makin rajin mengorek apa yang terjadi di tubuh JNR, yang selalu ditutup-tutupi setelah mereka sukses besar dengan album kembar Use Your Illusion. Sedikit informasi tambahan, setelah kegagalan di album The Spaghetti Incident, Slash sebenarnya sudah menulis materi baru buat album JNR selanjutnya, hingga bisa mempunyai 7 lagu, dan Axl Rose yang mengoreksinya. Lalu dia mengatakan tidak suka dengan materi lagu tersebut. Ya, terlepas dari Axl yang punya sikap otoriter dengan mood swing yang parah dan menjadi pemimpin band yang buruk, namun setujukah kalian bahwa Paul Tobias juga menjadi andil dalam hancurnya tubuh Guns N' Roses, atau ada pendapat lain? Kutunggu komentar kalian di bawah. Oke guys, sekian dan salam rock and roll. Mohon maaf suara saya lagi nggak bagus.